Kita mulai acara kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Ustazah, bisa. Kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil Segala puji total hanya milik Allah semata yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan pada pagi hari yang cerah ini. Salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah, sang idola kita, sang tauladan bagi kehidupan kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih kepada ayah bunda yang telah bergabung di acara sosialisasi P5 untuk pagi hari ini. Ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yang ketiga penyampaian program P5, yang keempat tanya jawab, yang kelima sosialisasi psikopral, dan yang keenam tanya jawab kopral, serta yang ketujuh adalah penutup. Baiklah, kita awali acara kita dengan pembukaan. Kita buka dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberi berkat ini sampai dengan selesai. Untuk acara yang berikutnya, maaf kami selipkan, untuk menambah keberkahan acara ini, kita murojaah bersama yang akan dipimpin oleh Ustazah Yuli. Kepadanya kami persilahkan. Monggo Ustazah Yuli. Terima kasih Ayah Bunda untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Monggo kita sama-sama untuk murojaah surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Shadaqallahu. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Ustazah Yuli yang telah membantu kita untuk murojaah. Semoga meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah sudah bergabung ya kepada Ustadz Andika Setio Budi SSI GR. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz Andika sudah bergabung ya. Cek. Mohon izin, apakah suara terdengar? Terdengar. Terdengar. Terdengar Ustaz.
Cek, cek. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mohon izin sebelumnya saya mewakili pihak sekolah atau mewakili Ustadz Andika Setio Budi menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita semuanya masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa hadir di acara yang diadakan oleh SDIT Permata, khususnya tim kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu kita seyogyanya untuk senantiasa bersyukur dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, karena janji Allah barang siapa yang bersyukur maka Allah akan senantiasa menambah nikmatnya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya dan semoga Sekarang pukul 9.18. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi. Di hari Sabtu ini kami mengundang ayah bunda untuk menghadiri acara yang kami adakan, yaitu sosialisasi terkait kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang rencananya akan kami adakan di tanggal 26 September 2022 sampai insya Allah 1 minggu. Jadi di mana di kelas 1 dan 4 ini akan melaksanakan kegiatan P5 secara serentak, sedangkan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 ini akan melaksanakan penilaian tengah semester. Karena memang di kelas 1 dan kelas 4 ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, sehingga kewajiban untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini harus kita laksanakan. Karena di struktur kurikulum sendiri itu 20% dari total jumlah jam yang ada di satuan pendidikan itu harus dialokasikan untuk kegiatan P5 ini. Dan kegiatan P5 ini memang harapan kita semua adalah bisa menuntaskan keterampilan-keterampilan Anda terkait kerjasama, kemudian saling menghargai, kemudian kemandirian, kemudian bisa menyelesaikan masalah dan bisa menjadi pemimpin tentunya ya, harapan kita semua. Karena kegiatan P5 ini nanti lebih banyak kita akan menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa yang mungkin nanti akan semakin kelihatan gitu nih, untuk potensi mereka yang bisa kita kembangkan agar lebih baik lagi. Dan selama pelaksanaan P5 nanti kami mohon kepada ayah bunda untuk turut bekerja sama dan mendukung terlaksananya kegiatan ini, karena memang kita butuh kolaborasi juga ya bunda, antara pihak sekolah dan juga pihak wali murid agar nanti terjadi kesinambungan antara program yang kita buat di sekolah dan juga pengawalan tentunya ketika ada di rumah, seperti itu. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan selaku pihak sekolah. Kami sampaikan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir di acara kali ini. Semoga kedepannya kita bisa saling
berkolaborasi untuk kebaikan Ananda, baik ketika di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Insya Allah seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Tony yang telah menyampaikan sambutannya terkait ini akan pelaksanaan P5 untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian P5 dalam kesempatan kali ini akan disampaikan Ustadzah Tika. Kepada Ustadzah Tika, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Ustadzah Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Izin saya mau menyampaikan terkait tentang P5. Sebelumnya saya screen dulu. Apakah sampun terlihat screen-nya? Sudah, Ustazah. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, izinkan saya untuk menyampaikan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disingkat dengan P5. Jadi yang pertama, mari kita cek pemahaman terlebih dahulu Ayah Bunda, karena mungkin ini adalah hal baru bagi kami semua, termasuk Ustadz Ustadzah dan Ayah Bunda tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dan asesmen untuk pembelajaran. Jadi di sini asesmen atau penilaian adalah bagian penting dari pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, asesmen digunakan untuk menginformasikan pendidik dan peserta didik tentang kebutuhan belajar mereka. Asesmen dalam pembelajaran tidak digunakan untuk memberikan nilai ranking berdasarkan hasil belajar, tapi justru memandu proses belajar siswa. Dan di sini kami mengadakan sosialisasi P5 dengan tujuan untuk memahami konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila agar dapat mengembangkan kegiatan pendampingan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Selanjutnya, apa pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kami singkat dengan P5? Berdasarkan Ki Hajar Dewantara, saya mengutip sedikit perkataan beliau bahwa perlulah anak-anak atau taman siswa kita dekatkan hidupnya dengan kepribadian peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, tapi juga dapat mengalaminya sendiri, dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Maka dari itu, di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Berikut adalah dimensi dan profil pelajar Pancasila yang tadi sempat sudah disampaikan oleh Ustadz Tony. Jadi di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila Ayah Bunda. Diharapkan nanti dari proses pembelajaran anak-anak bisa memiliki sikap yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, kelima bernalar kritis, dan keenam kreatif. Sedangkan di sisi kanan dan kiri dari profil pelajar Pancasila ini adalah dimensi atau yang lebih khusus yang ingin disampaikan atau ingin dibentuk dari siswa tersebut. Sarapan saya ya. Selanjutnya, mungkin Ayah Bunda Pak Ali 3, 5, dan 6 dan bertanya-tanya apa sih perbedaan kurikulum 2003
atau yang biasa kami singkat K13 dengan kurikulum merdeka atau bisa disingkat KUMER. Jadi di sini ada 4 poin Ayah Bunda yang ingin saya sampaikan terkait perbedaan K13 dan KUMER. Jika tema, jadi pembelajaran bahasa Indonesia, berhitung, PKN, SBDP, semuanya dijadikan dalam satu tema. Sedangkan kurikulum merdeka pembelajarannya berdasarkan 3 macam, yaitu kurikuler yang berkaitan dengan mata pelajaran anak, jadi sudah terintegrasi disediakan bahasa Indonesia, matematika, PPKN, kesenian, dan lain-lain, serta kokurikuler. Nah, kokurikuler inilah termasuk salah satu bagian dari P5 dan juga ekstrakurikuler. Kemudian perbedaan K13 dan KUMER yang kedua, jika K13 ada P5 sebagai kokurikuler yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun berupa pembuatan proyek. Dan perbedaan ketiga, jika K13 pelaksanaan puncak tema dilakukan setiap akhir tema selesai. Jadi misal di kelas 1 sebelumnya masih mengikuti kurikulum 13, ada 8 tema. Jadi setiap tema selalu melaksanakan perayaan puncak tema. Dan puncak tema ini bisa berhubungan dengan materi pembelajaran tema tersebut. Sedangkan KUMER atau kurikulum merdeka, pelaksanaan P5 dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. P5 dipisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Jadi sekedar informasi Ayah Bunda untuk porsi antara ini 80% intrakurikuler, 20% kurikuler. Maka dari itu, di sini kami ingin melaksanakan P5 karena waktunya fleksibel, pihak sekolah mengambil waktu ketika berbarengan dengan PTS untuk kurikulum 2003 di kelas 2, 3, 5, dan 6. Sedangkan P5 karena mengaplikasikan kurikuler yang hanya 20% tadi. Selanjutnya perbedaan K13 penilaiannya. Jika K13 ada penilaian harian, penilaian berupa tes tulis, kemudian penilaian akhir semester. Sedangkan di sini untuk kurikulum merdeka penilaian dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ini untuk tadi yang sempat dalam profil Pancasila terdapat intrakurikuler, kokurikuler yang di sini di penguatan profil pelajar dan juga kurikuler. Profil pelajar Pancasila ini adalah karakter dan dihidupkan dalam sedangkan di budaya sendiri itu meliputi iklim kebijakan serta norma yang berlaku sekolah. Dan di sini saya ingin menyampaikan Ayah Bunda terkait kurikulum merdeka, satuan pendidik yang satu lainnya memiliki kebijakan masing-masing. Di sini SDIT kebijakan untuk melaksanakan P5 di waktu PTS untuk selanjutnya dari untuk P5 tetap ada tema, tapi di sini seperti di K3 P5 sendiri ada 7 .
profil pelajar Pancasila yang berhubungan dimensi beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan tema Bhinneka Tunggal Ika, ambil topik untuk waktu pelatihan, insya Allah akhir bulan September, hari Senin sampai 32. Nah, ini untuk detail kegiatan Anda di P5 5 hari ya Bunda. Jadi seperti yang disampaikan Ustadz Tony, dalam pelaksanaan P5 akan ada kolaborasi antara guru dan siswa serta jadi untuk detail Bunda ini akan saya sampaikan di hari Senin. Kegiatan yang pertama, Ananda akan menggambar dirinya sendiri dan hal-hal yang disukai. Selanjutnya, setelah menggambar dirinya masing-masing, Anda akan mewarnai dari gambar dan bercerita dari gambar kegiatan satu. Nah, ini bisa memakai pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Kegiatan ketiga. Nah, ini Ayah Bunda butuhkan kolaborasi. Jadi setelah hari Senin pagi di sekolah, selanjutnya 3 antara Ayah Bunda, yaitu antara murid dan siswa, antara dan orang tua, maaf. Ananda akan kami beri dan itu bisa Ananda nanti mohon pendapat sifat-sifat hal yang tidak baik pada diri Ananda serta bagaimana. Nah, jadi kami di kegiatan 3 Bunda ingin Ananda untuk kemudian tuliskan sifat-sifat tidak baik diri Ananda dan bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian Bunda, jadi ada kegiatan perkenalan lisan dengan bahasa Arab, kemudian menyebutkan atau tidak disuka dari kegiatan 1 yang sudah digambar hari Senin. Selanjutnya menyebutkan dari gambar dan 1 secara lisan. Di sini kami akan Ayah Bunda sudah mengerjakan sudah sharing dengan Ananda di kegiatan 3 on di bawah ketika Selasa. Selanjutnya kegiatan hari Rabu, Ananda akan tentang bersyukur dan menuliskan atau di sini kami Ananda nanti bisa mengalami atau merasakan tentang Pancasila, yaitu iman dan bertakwa kepada Allah serta berakhlak mulia. Selanjutnya, Bu, ini kami bantuan kembali kepada Anda di rumah, sharing lagi Ananda yang atau bermanfaat keluarga dan orang lain. Ini nanti juga hari Rabu pagi akan diberikan lembar sehingga bisa ditulis di situ hasil Ananda. Hasil sharing ini
kami harapkan dibawa di hari Kamis dan di hari untuk kegiatannya yaitu mengenal macam-macam agama, tempat ibadah, kemudian di Indonesia, Madura, Bali, serta macam makanan daerah. Di sini kami mengambil Pancasila, kebinekaan global. Harapkan Ananda bisa tahu, bisa bagaimana apa saja ibadah yang ada di Indonesia dan bisa menghargai perbedaan, bisa mengetahui macam daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya kegiatan 8 Anda akan kami ajak untuk tempel tentang materi. Selanjutnya hari Jumat ini puncak P5 kami sebut dengan tema atau dengan dalam kebinekaan. Nah, di sini Ayah Bu juga menyampaikan bersama Ayah Bunda karena tanggal 30 ada penyewaan baju pakai Ananda Jumat. Berikut festival puncak P5. Yang pertama Ananda suku yang ada Ananda akan satu persatu mengenalkan asal suku dari pakaian yang menyanyikan lagu tradisional, menampilkan kelas, menyanyi hasil pelajar Pancasila, dan ditulis daerah yang insya Allah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi untuk hari Jumat kami mohon bantuan menyewakan pakaian adat atau yang akan dipakai September 2002. Ya, ini untuk hal-hal yang perlu kembali. Jadi kolaborasi yang kami butuhkan dari itu bimbingan orang tua untuk berbagi cerita dan anak untuk menuliskan di gambar yang sudah Senin dan Rabu. Kemudian hasil menulis Anda dibawa ke sekolah di hari selanjutnya, yaitu hari Insya Allah untuk hasil P5 ini akan kami jadikan portofolio Ayah Bunda. Jadi rapot ada 2 rapot yang diterima, yaitu rapot intrakurikuler, kemudian ada P5, insya Allah, dan akan kami lampirkan portfolio dari hasil. Dan hal yang ketiga, kan pakaian hari Jumat 30 September 2022. Saya tentang pelajar Pancasila, kurang lebihnya mohon maaf Ayah Bunda. Selanjutnya saya monggo Ustaz Dapur. Terima kasih Ustazah materinya yang ini cukup jelas. Untuk ini kami buka tanya jawab. Ayah atau Bunda masih di iya ditanyakan. Ustazah Nia bisa Ayah ada ayat namanya Rais. Silakan dibantu nggih, mohon Dania bisa membantu kami. Barangkali ada yang mau ditanya Bunda Kasa. Terima kasih Ustaz Ratu. Yang mau saya tanyakan terkait
dulu di kurikulum 13 kan ada ujian tengah semester dan akhir semester. Apakah untuk kurikulum masih tetap atau bagaimana? Kemudian untuk yang berkaitan dengan minggu tadi, untuk adatnya apakah ditentukan oleh sekolah anak ini pakai adat apa ataukah itu saja yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo barang. Oke. Iya, saya orang tua. Iya, menanyakan untuk ini atau Senin ya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum dari saya. Dwi. Mohon maaf tadi saya nggak seberapa dengar ya. Untuk yang untuk yang hari Jumat itu disediakan sekolah dari orang tua akan pakaian adatnya tadi. Yes. 3 pertanyaan jawab dulu, monggo Ustazah. Bunda untuk pertanyaan. Nanti saya bantu nggih barangkali terlewat belum dijawab. Monggo. Jadi Bunda siapa tadi yang pertama? Bunda Kansa Ustazah. Nggih. PTS kalau di sebelumnya itu ada harian PTS dan PTS. Tadi sampun ya sempat sampaikan di slide Bunda. Jadi untuk kurikulum mata, insya Allah untuk PTS kami tidak ada, tapi kami ganti dengan 5 atau sila. Jadi untuk tes tulis, insya Allah hanya kami lakukan di harian ketika di tengah pelajaran Ananda dan juga di akhir semester. Sedangkan dari sekolah ini, dari SDIT Permata, tidak melakukan PTS secara tulis. Selanjutnya, pertanyaan tentang pakaian adat di hari Jumat itu Bunda dan atau akan yang menyewa ya Bunda bantuan menyewa pakaian adat, pakaian bebas, yang penting salah satu adat. Untuk pertanyaan Elsa, Senin ini di tanggal 26 di selama 1 atau 5 hari di tanggal 26 sampai 30 belum terjawab, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya lagi aja. Saya orang banyak Faris D. Pelaksanaan P5 ini itu kan di bulan September di akhir bulan. Nah, untuk pelaksanaan P5 selanjutnya pertengahan semester tiap bulan atau gimana ya? Terima kasih. Oke, Pak. Jadi kebijakan dari pemerintah memang di kurikulum ini dilakukan 5 yang hanya porsi pembelajaran %, pihak sekolah boleh mengambil minimal 2 tema dari. Jadi kami di sini
SDIT Permata, insya Allah untuk tahun ini kami hanya mengambil 2 semester 1 kali tes. Jadi misal di semester 1 ini kami melaksanakan pilkada di tanggal September dengan tanggal IKA. Insya Allah untuk pelaksanaan pilkada selanjutnya di semester akan bersamaan dengan pelaksanaan PTS di kelas melakukan kurikulum 12. Sampun, mungkin ada Bunda Monggo Bu Iwin. Suara kan Bunda ini belum dibuka. Ini. Oke, sampun. Saya mau bertanya yang hari Senin itu Ananda untuk menggambar diri dan menjelaskan disuka itu disebutkan tentang gambar tersebut. Berarti hari gambar diri itu menggambar apa aja yang dia sukai gitu untuk hari Senin. Sekolah nggak Ustazah, bukan di rumah. Artinya tidak didampingi orang gitu. Kamu untuk hari Jumat itu tugas memakai pakaian daerah. Pakaian itu dari mana? Ada lagu tradisional. Tradisionalnya itu termasuk dari sampun gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah. Bundanya Mbak. Jadi Bunda untuk Senin betul gambar diri itu yang ada dari kemudian itu jadi yang disukai juga hal yang tidak disukai. Itu saya ulang kepala sampai kaki anak bisa Ananda dan juga hal yang disukai dan terkait apapun. Senin kegiatan ketiga tadi itu yang dikerjakan kolaborasi orang tua dan yang tentang sharing tentang saya izin share screen lagi. Nah, ini Bunda. 1 dan kegiatan Senin itu dikerjakan di sekolah. Untuk kegiatan 3 di hari Senin ini dikerjakan di rumah murid dan orang tua atau hal-hal yang tidak baik ada Ananda dan bagaimana memperbaikinya. Bunda nanti untuk share juga membantu Anda agar bisa menulis tentang hal-hal tersebut. Hari Selasanya hasil gambar Ananda sudah diceritakan melalui gambar dan disukai serta tidak disukai. Sedangkan di hari Selasa ini kami menyelipkan bahasa Arab perkenalan, jadi sudah pernah di kemudian warna dan jumlah yang disuka atau tidak disuka dari gambar kegiatan sama di hari Senin. Bahasa Inggris ini
menyebutkan warna dan jumlahnya dalam bahasa Inggris. Selanjutnya menyebutkan gambar kegiatan satu yang dia menggambar dari kepala sampai kaki, nanti disebutkan secara hari Selasa, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Seperti itu, Bunda. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua tadi pakaian suku. Pakaian suku ini menjelaskan suku itu maksudnya pakaian yang dipakai. Nah, ini kami mohon bantu ke Ayah Bunda ketika menyewakan, Ananda sudah dibekali atau diberi ini adalah ada dari suku dari sini. Insya Allah saya seperti itu. Apakah mungkin dari ustaz yang lain, ustaz satu ada yang Insya Allah cukup jelas ya, Bunda. Alhamdulillah. Ada yang lain lagi? Ustaz Dania? Cekap. Ada? Oh, baik. Tinggi. Kami bahkan Ustazah Tika ini. Oh, iya. Tadi untuk memakai dipinjami sekolah atau dari murid sendiri. Ustazah Tika sudah menjawab, mohon bantuan ayah. Jadi bukan dari pihak Ustazah Tika. Terus insya Allah nanti untuk paparan materi kami. Oke, untuk berikutnya ini dari Bunda Fa. Assalamualaikum Ustazah, izin kurikulum K13 ujian, apakah ada program lain Anda yang menggunakan kurikulum dilaksanakan bersamaan dengan tes. Dan untuk hari Senin sampai anak-anak tetap pakai seragam di sekolah kecuali Jumat pas tanggal Injih. Betul Bunda, ini untuk hari Senin sampai berjumat yang menggunakan pakaian adat. Untuk yang dari Bunda Fahri tadi, monggo Ustaz tadi, soal tadi sudah AS-nya, monggo diperjelas lagi. Untuk PTS Merdeka ini menggunakan atau menggunakan P5, proyek penguatan profil. Untuk PS, hanya saatnya masih menggunakan program lain untuk Ananda. Di akhir semester, Ananda yang menggunakan kurikulum Merdeka sama K13 penilaian akhir semester, Bunda. Jadi untuk S saja yang gunakan untuk P5 dan untuk PAS penilaian akhir semester, insya Allah kurikulum juga tetap ada nanti. Ustaz Dapur. Ini ada pertanyaan juga dari bundanya Mbak Wi. Ustazah, untuk yang menyanyi daerah nanti apa dengan baju adat Anda pakai ataupun kelas 1 yang lainnya mau menjawab?
Untuk lagu daerah tidak perlu bingung, insya Allah anak-anak kami akan jadi berlatih di sekolah, kita mencari lagu yang insya Allah yang bisa dibawakan anak-anak dengan mudah dan mudah untuk diingat pula. Pekatan dan baju adat kan nanti akan banyak ragam lagu daerah yang dinyanyikan. Jadi untuk lagu daerah kami sepakat satu lagu yang akan pelajari bersama di Pekatan. Barang mau ditanyakan lagi. Kalau sudah cukup, akan kami lanjutkan ke ada berikutnya, tapi ganjal perlu ditanyakan, monggo bisa ditanyakan di grup call kelas 1, nanti semuanya bisa menyimak. Harapan kami ulang. Mekatan nggih Ayah. Terima kasih untuk berikutnya ada sosialisasi moral. Monggo waktu dan silakan untuk wakaf yang akan menyampaikan kopral. Ustazah Pur, saya share screen. Ustaz. Yeah. Share screen saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustazah kelas 1 dan ayah bunda sekalian kelas 1A, D, D dan kelas A. Langsung saja pada kami ingin menyampaikan terkait dengan program ya. Dan sudah melaksanakan ya, anak di kelas sudah namun belum tahu apa kopral itu. Ini mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan si kopral ini yang ternyata sekali dengan mereka di kelas 1 ini yang proyek penguasaan itu. Ini adalah sosial personal. Baik, apa sih si kopral itu? Jadi ini kami perlu sampaikan bahwasanya permata wakaf yang difokus proyek sosial siswa yang bertujuan kemampuan soft siswa sesuai dengan 4 program yang oleh perolehan pemilihan proyek disesuaikan kecenderungan siswa dan semua ditujukan untuk siswa. Untuk penjelasan dengan psikopral itu, jadi nanti beberapa program yang oleh anak di kelas 1 bebas mau memilih program nama Sedamu Sedekah Ilmu, kemudian ada Perkan Sedekah, kemudian ada program Setanam Sedekah Tanaman, dan ada Sepangan. Nanti mungkin anak melaksanakan ya, mulai mengisi kain barangkali belum bisa memastikan ikut program yang mana Anda itu. Apakah ingin milih tanam ataupun jadi nanti insya akan di list gitu, seperti wali kelas di program yang mana dari program ini. Kami sampaikan bahwasanya di kopral ini yang pertama, program ini beribadah, gitu. Ini dilakukan secara bersama
sama bersinergi dengan sesuai juga sinergi plus kurikulum mereka, yaitu tentang P5 ya, seperti yang disampaikan Ustadz Tony tadi, sampaikan bahwasanya di 5 atau kurikulum mereka belajar ini, Ananda harap bagaimana siswa itu lebih condong ke fak apa, seperti jadi bisa digali itu di bagian apa, seperti itu. Ibaratnya itu kami mencoba untuk mengidentifikasi kemampuan yang paling menonjol seperti itu. Kemudian berhadian menumbuhkan sifat sesama dan penguatan profil belajar Pancasila. Jadi di sini dari kumpulan pasukan di nanti kami mencoba untuk mendorong Ananda agar memiliki sikap empati terhadap program yang sudah diikuti atau yang sudah dari sini di program Sedamu ada beberapa dengan beberapa yang ada di sekolah. Di bulan Agustus kemarin ada peringatan Muharram, peringatan Maulid Muhammad SAW. Di bulan Oktober ada seminar pubertas, kemudian November, Desember, Juli ada kegiatan meeting, kemudian di bulan Februari ada peringatan terkait program Sedamu yang oleh Ananda, misalnya Sedamu gitu. Sedamu nantinya yang dikumpulkan oleh Ananda juga akan bisa kembangkan potensi yang ada di dalam Ananda berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bulan nama kegiatan di sini. Seperti itu terkait dengan program Sedamu. Di program tanam, sedekah tanam. Bulan Desember ada kegiatan tema, kemudian aman. Bulan Desember ada Cinta Puspa dan Satwa. Desember dan Juli, Maret insya Allah akan ada. Kemudian di bulan April ada peringatan Hari Bumi, dan di bulan Agustus jadi sama terkait dengan program ini menyesuaikan dengan beberapa kegiatan yang sudah. Kemudian sepekan ini fokusnya di kegiatan Idul Adha, terkumpulkan bagi yang mengikuti program sepekan ini tinggal mau membeli atau kambing, dan ini terjadi di Idul Hijjah, di Idul Adha. Kemudian untuk kegiatan sepangan, peringatan Maulid Nabi, di bulan Desember ada peringatan Hari Ibu, kemudian di Desember Business Day, April di bulan Ramadan bertakjil selama ini beberapa kegiatan yang bisa dilakukan jika Ananda melakukan atau mengikuti tangan. Baik, sekarang bagaimana caranya? Yang pertama ini masing-masing ini sudah dilaksanakan di setiap kelas masing-masing. Kemudian untuk dimasukkan kenceleng masing-masing sekolah. Dan akhir bulan siswa akan memberikan laporan mengenai berkegiatan sesuai proyek masing. Maka anak mengikuti beberapa program setiap satu bulan akan mendapat laporan program diikuti oleh Ananda.
Ini ada beberapa di tahun sebelumnya nanti proponik dan pertama. Saya sampaikan juga bahwasanya psikop pun juga sudah mulai dilakukan tahun kemarin. Jadi ini adalah tahun yang wah. Seperti itu, Ayah Bunda, yang ingin ditekan terkait dengan persilahkan. Ayah Bunda, barangkali ada yang mau disampaikan. Memilih programnya Ustazah Pur ini. Dereng kan belum ada sosialisasi. Oh, okay. Kami sosialisasi baru nanti kami tulis. Nanti barangkali nopo filenya RG ke kami. Oh ini chat masuk, saya bacakan. Baik, sudah muncul pertanyaan dari Bunda Azalia Calista kelas 1D. Dan memilih salah satu, Bunda. Jadi kan ada 4 program dari Psikopral yang bisa dipilih. Mau milih jamu atau sepekan, senam atau sepangan. Jadi program tersebut. Dan kapan mulai untuk program Psikopral? Jadi untuk program Psikopral ini berlaku di mana seperti yang sudah ditayangkan di slide tadi, itu sinergi dari program yang sudah Ananda pilih, misalnya tadi diberi ada seperti itu. Masukkan uang ke kencing, namun karena sosialisasi namanya seperti apa. Nah, ini semuanya terkait dengan program dari Psikopral. Jadi ada 4. Kami persilakan Anda mau ikut sedamu atau mau ikut sepangan, mau ikut sepekan atau mau ikut setanan. Kami mungkin di kelas untuk mendata ikut Anda seperti itu. 16. Insya Allah jelas Ustaz. Yang mau ada sampaikan? Tanya. Yeah. Ya, saya dari ini hari 1D. Untuk program ini kan bagi kami. Terus untuk program ada beberapa. Si anak misalkan kayak seperti ekstra bisa memilih, misalkan ada jangka waktunya nggak untuk bisa ikut yang program lain gitu loh. Maksudnya lebih dari 1 tapi untuk bergantian. Misalnya untuk setiap kali ada acara di program ini untuk di dalam kenceleng tadi atau ada tambahan lagi atau gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang sudah nantinya Ananda bisa tukar program gitu, berpindah misalnya dalam 1 semester mau ikut, selanjutnya mau pergi ke program yang lain misalnya di sepekan. Nah, untuk hal ini kami karena untuk setiap kali Anda yang ingin memilih program tersebut maka itu berlaku dalam
tidak menutup kemungkinan kami akan membahas lebih lanjut apakah ada kan jika anak berpindah dalam misalnya dalam satu semester satu ikut di semester 2 mau ikut programnya. Kemudian untuk yang oke Pak, untuk pertanyaan Ya. untuk program di Kopral ini sebenarnya dilakukan di artinya biasa dilaksanakannya si ini di pagi Bapak. Jika nanti mungkin ditanyakan itu barangkali tahun atau apa lainnya yang berkaitan sama sekali dengan apa si kopral tadi berbeda ranahnya. Jadi nanti untuk yang diikuti oleh Ananda Kenceleng kami sesuaikan dengan yang mereka pilih, yang Ananda pilih. Seperti itu. Itu Bapak. Dan untuk pertanyaan dari Bapak Sigit Diantoro ini bebas atau setiap hari? Bebas setiap hari. Karena memang harapnya Anda bisa itu pun juga kami pun juga menurunkan kepada Ananda untuk apakah memang uang yang telah diberikan kepada Ananda ini apakah Ananda bisa mengatur juga untuk lisan, kemudian sebagian pun juga Anda bisa mulai belajar berpikir yang aku miliki itu nantinya akan diperlakukan untuk orang lain seperti itu. Oke, itu jawaban dari kami. Monggo, barang ada yang mau ditanyakan lagi, Ayah ada? Kalau sudah tidak lagi saya berikan ke Ustaz Priyadi. Waktu yang telah diberikan Priyadi. Oke, terima kasih Ustaz Bahtiar. Insya Allah cukup jelas. Nanti barangkali ada unek-unek yang mau disampaikan lagi, mohon bisa di all kelas 1. Apa namanya? Minimalisir untuk dan sudah terjawab oleh kami. Makatan ya Ayah Bunda. Apakah anak dilibatkan? Injil Bunda ini dari anak-anak sendiri. Jadi anak-anak itu setiap hari yang dimasuk apa namanya itu kenceleng, sudah berjalan. Apa namanya kan memang belum disosialisasi, tapi anak-anak ini sudah berjalan untuk menyisihkan uang sakunya setiap. Untuk Bunda Rehan bisa dipahami? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, insya Allah untuk acara ini kita cukupkan. Oke, bisa di. Oke, ada yang dijawab? Yang jika nanti kelas 2 mau pindah program psikopral, ini yang tadi sempat oleh Ustadz Bahtiar, selama ini anak-anak belum ada yang pindah, jadi akan dibahas tim kopral, anak-anak bisa berpindah ke program yang lainnya nanti akan dibahas. Dan nanti kami infokan kepada Ayah Bunda Kalista. Oh, ini Ustadz Bahtiar barangkali bisa ini. Terkait dengan dari Bunda Randa Orlin,
seandainya Ananda hanya pada waktu Idul Adha. Betul. Terus uang kencennya apa cukup? Nah, disinilah maka ketika masih belum cukup untuk buat membeli hewan kurban, maka dari artinya kita mulai menabung untuk bisa seperti itu. Misalnya jika Ananda sendiri yang menambahkan gitu, Bunda. Beban ya di beberapa, entah itu di tahun besok atau selanjutnya. Jadi nanti akan terasa ringan gitu. Kalau dalam 1 tahun kita mengumpulkan sekian juta, mungkin tinggal menambahkan seed gitu saja. Non, sudah dapat. Mbak Tiar, barangkali cekap nggih Ayah Bunda. Gain grup all kelas 1. Terima kasih Ayah Bunda atas partisipasinya, kehadiran kerjasama ini. Kami cukupkan sekian dari kami tim satu yang bertugas ini. Selamat sekolah, kami mohon maaf jika ada kekurangan laku dari kami maaf. Dan sekali lagi terima kasih atas kerjasama partisipasi Ayah Bunda semuanya kepada kita semuanya. Kita cukupkan satu stop acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa. Dalam hal ini saya pembawa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meninggalkan dulu, minta untuk dokumentasi, monggo bisa dibantu ya. Masih off videonya, silahkan di on kan, dinyalakan untuk videonya. Satania? Ustazah Tika barangkali membantu kami untuk dokumentasi. Ya, Ustazah. Baik, Ayah Bunda izin dokumentasi. Monggo yang masih belum on kamera. 4 slide. Slide 5, 1, 2, 3. Satu, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya slide terakhir. 1, 2, 3. Ampun Ustazah Pur. Sampun, terima kasih. Sampun cekap monggo Ayah Bunda bisa izin lah ya. Ya, terima kasih Ustazah. Terima kasih. Ya. Terima kasih.